Baik, bertemu kembali dalam channel Let's Go. Kali ini kita akan membahas mengenai eksponen dan akar. Untuk bab ini biasanya nanti akan diajarkan pada tingkat SMA atau SMK, tepatnya pada kelas 10. Baik, kami akan memberikan beberapa contoh soal sejumlah 5. Untuk contoh soal pertama, tentukan hasil dari akar 10 per akar 2 dikali 1 dikurang akar 5. Untuk langkah pertama adalah kita selesaikan dulu perkalian distributifnya pada penyebutnya. Untuk pembilang kita tulis kembali akar 10 per akar 2 dikali 1. Itu akar 2. Akar 2 dikali negatif akar 5. Itu hasilnya adalah negatif akar 10. Jika sudah ditemukan jawaban seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita kalikan dengan lawan bilangan dari yang atau lawannya dari yang penyebutnya. Berarti nanti kita akan kalikan dengan akar 2 yang kalau di sini itu negatif, nanti di sini adalah positif. Plus akar 10 per akar 2 plus akar 10. Jadi, akar 2 plus akar 10 per akar 2 plus akar 10 itu hasilnya sama aja dengan 1. Jadi, tidak akan mempengaruhi nilai dari akar 10 per akar 2 dikurangi akar 10. Oke, mari kita akan lanjutkan untuk mengerjakan. Selanjutnya adalah kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Di sini akar 10 dikali dengan akar 2 menghasilkan akar 20. Akar 10 dikalikan dengan akar 10 yaitu akar 100 atau kata lainnya adalah 10. Kita kalikan secara distributif atau penyebaran. Akar 2 dikali akar 2 itu akar 4 atau sama aja 2. Akar 2 dikali akar 10 yaitu plus akar 20. Selanjutnya, negatif akar 10 dikali akar 2 itu negatif akar 20. Negatif akar 10 kita kalikan dengan akar 10 atau kata lainnya adalah negatif akar 100. Akar 100 itu sendiri adalah 10 dengan tandanya negatif. Setelah itu kita akan selesaikan akar 20 ditambah 10 kita per. Nah, di sini dalam penyebutnya ada akar 20 dikurangi akar 20. Ini tuh sudah bisa kita eliminasi. Nanti akan tersisa 2 dikurangi 10. Nah, selanjutnya kita akan sederhanakan kembali. Akar 20 itu bisa diubah juga dalam bentuk akar 4 dikali 5. Akar 4 kali 5. Berarti akar 4 itu sendiri 2. Akar 5 ditambah 10 per 2 dikurangi 10 itu negatif 8. Jadi kita bisa faktorkan atau kita ambil angka yang sama di sini. Baik, kita akan lanjutkan. 2 akar 5 ditambah 10 per negatif 8. Nanti di sini juga bisa kita keluarkan untuk yang pembilangnya. Kita faktorkan yaitu 2 keluar, 2 kita kurung buka akar 5 ditambah 2 kali berapa supaya jawabannya 10? 5. Kita per dengan negatif 8. Baru dalam bentuk seperti ini baru kita bisa eliminasi untuk yang 2 dengan 8.
dan menghasilkan jawaban 2 dibagi 2 itu 1. 8 itu dibagi 2, 4. Di sini negatif 4. Negatif boleh diletakkan di depan. Negatif 1/4 nanti dikalikan dengan akar 5 ditambah 5. Jadi jawabannya adalah negatif 1/4 dikali dengan akar 5 ditambah 5. Baik, kita akan melanjutkan untuk soal nomor 2. Sebelumnya, silahkan yang ingin men-screenshot untuk jawaban dari nomor 1 dan caranya. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan untuk nomor 2. Nah, di sini masih dalam bentuk eksponen. Jika A sama dengan 9, B sama dengan 25, C sama dengan 16, maka A pangkat negatif 2 dikali B pangkat 4/3 per C pangkat negatif 1, kurung buka kurung tutup, dikalikan dengan pangkatnya itu adalah negatif 3/4. Dalam kasus ini kita langsung saja boleh mengganti atau mensubstitusi variabel-variabel itu ke dalam perkaliannya, ke dalam soalnya. Baik, di sini A itu 9, langsung saja kita langsung menuliskan A-nya itu kita ganti dengan 9. 9 pangkat negatif 2 dikali B-nya tadi adalah 25. 25 pangkat 4/3 kita bagi dengan C, C-nya itu adalah 16. 16 pangkat negatif 1. Dan itu lagi nanti dipangkatkan kembali dengan negatif 3/4. Baik, jika sudah menghasilkan jawaban seperti itu, nanti kita kalikan masing-masing. 9 pangkat negatif 2 nanti kita akan kalikan dengan negatif 3/4. Ini kita kalikan dengan ini. 9. Nah, akan saya jabarkan satu persatu. 9 pangkat negatif 2 dikali negatif 3/4. Bisa disederhanakan menjadi 9 dipangkatkan negatif kali negatif positif 3/2. Untuk yang 25 dipangkatkan dengan 4/3. 4/3. Lalu kita kalikan lagi dengan negatif 3/4. Boleh kita sederhanakan 4 dengan 4, 3 dengan 3. Menghasilkan 25 pangkat 1 dikali negatif 1. Negatif 1. Untuk yang 16 pangkat negatif 1 kita kalikan dengan min atau negatif 3/4. Negatif sekali negatif positif. Berarti negatif 1 dikali negatif 3/4 sama aja 3/4. Lalu kita masukkan ke dalam persamaan tadi sama. 9 pangkat 3/2 dikali 25-nya menjadi pangkat negatif 1. Kita bagi dengan 16 pangkat 3/4. Nah, di sini 9 itu juga kita harus berpikir bahwa 9 itu terbentuk dari berapa pangkat berapa. Di sini 9 itu berarti 3 pangkat 2 dikalikan dengan pangkatnya itu 3/2. 25 itu berapa? 5 pangkat 2 dikalikan dengan negatif 1 per
16 itu supaya nanti bisa dibagi dengan penyebutnya yaitu 4, kita ubah menjadi dalam perpangkatan yaitu 2 pangkat 4, itu kan 16. Kita kalikan dengan 3/4. Boleh langsung saja kita sederhanakan atau eliminasi. 2 sama 2 habis, 4 sama 4 habis. Setelah itu menghasilkan jawaban 3 pangkat 3 dikali 5, 2 kali negatif 1. Negatif 2 per 2 pangkat 3. Setelah itu, untuk pangkat yang negatif, bisa kita ubah menjadi 1/, gitu kan. Kalau pangkat negatif itu misalkan 2 pangkat negatif 1 menghasilkan 1/2 pangkat 1. Sama halnya dengan ini. 3 pangkat 3. Nah, kita kasih ke bawah atau 1/5 pangkat 2. Jadi di bawah 5 pangkat 2 kali 2 pangkat 3. Kita cari hasilnya. 3 pangkat 3 itu adalah 3 perkalian 3 sebanyak 3. 3 kali 3 kali 3, yaitu 27. 5 pangkat 2 itu perkalian 5 sebanyak 2. 5 dikali 5, 25. Dikali 2 pangkat 3 perkalian 2 sebanyak 3. Yang biasa terjadi adalah 2 pangkat 3 itu tinggal dikalikan aja 2 kali 3. Padahal itu salah. 2 pangkat 3 perkalian 2-nya ada 3 kali. 2 kali 2 kali 2 itu 8. 27 per 25 kali 8, 200. Jawabannya adalah 27/200. Oke, jika ada yang ingin men-screenshot untuk langkah mengerjakan untuk soal nomor 2 dan jawabannya, saya persilahkan. Sudah? Baik, kita lanjutkan untuk soal nomor 3. Di sini soal dalam bentuk perpangkatan. Soal dalam bentuk akar. Nah, di sini ada 5 akar 28 dikurangi 7 akar 7 ditambah akar 63 dikurang 4 akar 7. Dalam penjumlahan pengurangan, di dalam akar itu angkanya harus sama supaya nanti angka yang di depan akar supaya bisa ditambah atau dikurang. Maka dari itu kita harus membentuk menjadi sedemikian rupa sehingga nanti bisa kita jumlahkan maupun kita kurangkan. 5 tetap 5. 28 itu berapa kali berapa? 4 kali 7. Kayak di sini ada yang dengan akar 7, kita bentuk adanya akar 7. Dikurangi 7 akar 7 ditambah akar 63 karena semuanya itu harus menyertakan akar 7. 63 itu adalah 9 dikali 7 dikurangi 4 akar 7. Akar 4 kali 7, 4 itu bisa diakar. Akar 4 2. 5 dikali 2 akar 7. 7 akar 7. Akar 9 sendiri itu adalah 3. 3 akar 7 min 4 akar 7. Kita selesaikan lagi. 5 kali 2 itu 10 akar 7 dikurang 7 akar 7 ditambah 3 akar 7 dikurang 4 akar 7. Syaratnya dalam penjumlahan ataupun pengurangan akar itu adalah akarnya harus sama. Sekarang semua akar sudah sama. Tinggal kita operasikan aja angka di depan akar. 10 dikurangi 7 ditambah 3 dikurangi 4. 10 kurang 7 tambah 3 kurang 4. Nanti akarnya 7.
10 kurangi 7, 3. 3 tambah 3, 6. 6 dikurangi 4, 2. 2 akar 7. Jadi untuk jawaban soal nomor 3 adalah 2 akar 7. Kami persilakan untuk bisa men-screenshot langkah-langkah dari langkah-langkah untuk mengerjakan soal nomor 3. Oke, sudah. Kita lanjutkan untuk soal nomor 4. Nah, di sini masih dalam bentuk akar dan juga ada beberapa soal yang menganut atau menggunakan eksponen, yaitu di sini ada 2 dikali akar 4 dari 81 dikali 16 dipangkatkan min 1 dikali 20. Itu jawabannya berapa? Nah, kembali lagi, kita dalam mengerjakan matematika itu harus lebih teliti. Dan kita juga harus bisa memahami apa yang akan kita kerjakan ini. Baik, selanjutnya kita akan sederhanakan menjadi 2. Nah, di akar, kita tulis dulu, akar 4, 81 itu 3 pangkat 4 dikali 16 pangkat negatif 1. Tadi apa? Kalau pangkatnya negatif, kita menjadikan 1 per. Nah, 16 pangkat negatif 1 kita ubah menjadi 1 per 16. Pangkat 1 atau 16 itu sendiri. Kita kali 20. 2 kita tulis lagi. Kita ubah dalam bentuk akar ini. Akar ini kita ubah dalam bentuk perpangkatan bisa. Sama aja 3 pangkat 4 dikali 1 per 4. Karena apa? Di sini itu misalkan akar 2 itu diubah dalam perpangkatan ya 2. Di sini ada NM. N per M. N-nya di sini adalah 1 toh. 1 per M-nya di sini adalah kalau tidak ada tulisannya biasanya akar 2. Selanjutnya kita kali dengan 1 per 16 dikali 20. Nah, di sini boleh kita sederhanakan nih. 3 pangkat 4 dikali 1 per 4. Habis. Menyisakan 2 kali 3 kali 1 kali 20 per berapa? 16. Jika sudah mencapai jawaban seperti ini, kita tinggal kalikan saja 2 kali 3, 6. Kali 1, 6 kali 20, 120 per 16. Boleh kita sederhanakan. Dibagi 2, 60. Bagi 2, 8. Bagi 2, 30. Bagi 2, 4. Bagi 2 lagi kalau belum bisa langsung pembagian yang besar. 30 bagi 2, 15. 4 bagi 2, 2. Nah, 15 per 2. Boleh dalam bentuk 15 per 2 atau jika pembilang yang lebih besar dari penyebutnya biasanya kita ubah menjadi pecahan campuran. Pecahan campuran dari 15 per 2 adalah 7, 1 per 2. Jawaban dari soal nomor 4 adalah 7, 1 per 2. Oke, kami persilakan untuk teman-teman bisa men-screenshot langkah pengerjaan dari soal nomor 4. Oke, kita akan lanjut untuk soal terakhir. Nah, di sini untuk soal nomor 5, nilai X jika akar 3 dari 0,008 dipangkatkan dengan 7 dikurangi 2X per 0,2 dipangkatkan dengan negatif 4X ditambah 5 sama dengan 1. Di sini adalah soal yang cukup rumit. Ya. Ini adalah soal SPMB tahun 2005. Tetapi kita jika sudah mengetahui mengenai perpangkatan dan akar akan lebih mudah. Oke. Untuk pengerjaannya, kita ubah dulu ini. Dalam bentuk perpangkatan, boleh. Jadinya 0,008
pangkat 7 min 2x kalikan lagi 1/3. Sudah saya jelaskan tadi, kok bisa menghasilkan 1/3. Nah, lalu yang di bawah ini, penyebut ini kita kalikan silang dengan 1. Berarti ya angka itu sendiri di sini di ruas kanan menjadikan 0,2 dipangkatkan negatif 4x plus 5. Selanjutnya, di sini supaya kita harus membentuk basisnya. Nah, basis perpangkatannya harus sama. 0,008 itu juga dalam bentuk 0,2 juga bisa. Yaitu nanti dalam bentuknya adalah 0,2 pangkat 3. Di sini ada 1/3 juga, boleh tulis 1/3 kalikan dengan 7 min 2x sama dengan 0,2 min 4x plus 5. Nah, basisnya sudah sama, jadi kita bisa mensederhanakan pangkatnya. Kita gunakan aja pangkatnya sekarang. Kita lupakan yang basisnya 0,2, 0,2. Sekarang selanjutnya adalah 7 min 2x sama dengan negatif 4x plus 5. Kita sederhanakan, kita ubah atau kita pindahkan. Kata lain bukan pindahkan, tetapi kita selesaikan. Untuk x-nya itu berapa? Di sini min 2x min 4x. Jadi di sini plus 4x 5, sini 7 jadi min 7. Negatif 2x ditambah 4x adalah 2x. 5 dikurangi 7 negatif 2. X-nya jadinya adalah negatif 2/2. Atau berapa? Negatif 2 kurangi 2. Negatif 2/2 negatif 1. X-nya, nilai X-nya dari soal tadi adalah negatif 1. Itu adalah langkah pengerjaan dan hasil dari soal nomor 5. Baik teman-teman, kami persilakan untuk bisa men-screenshot. Oke. Cukup sekian untuk part 1 mengenai eksponen dan eksponen dan akar ya. Nanti kita akan buat dan kita akan mencoba untuk soal-soal selanjutnya di video mengenai eksponen dan akar di part 2 dan selanjutnya. Oke.